Pasar Cinde, Palembang, pagi itu penuh sesak oleh pedagang yang membuka lapak. Aroma rempah, ikan asin, sayuran segar, hingga kain-kain berwarna-warni bercampur menjadi satu. Suara tawar-menawar pembeli dan pedagang seakan menjadi musik khas pasar. Namun, di balik keramaian itu, ada satu nama yang membuat semua orang terdiam ketika disebut, Atai Brewok, preman penguasa pasar. Sosoknya bertubuh besar, wajahnya ditumbuhi brewok tebal, dan sorot matanya penuh ancaman. Tak ada pedagang yang berani menolak ketika Atai atau anak buahnya datang menagih uang keamanan. Mereka tahu, siapapun yang menolak akan menerima akibat, lapaknya diacak-acak, dagangan dirusak, bahkan ada yang dipukuli di depan khalayak. Cerita tentang kekejamannya sudah jadi rahasia umum, namun tak seorang pun berani melawan. Pasar Cinde ibarat kerajaan kecil, dan Atai adalah rajanya. Pagi itu, langkah berat Atai terdengar dari ujung lorong pasar. Suara terompah kayunya menghentak lantai, membuat pedagang buru-buru merapikan dagangan dan menyiapkan uang untuk diserahkan. Beberapa orang bahkan sengaja menundukkan kepala agar tidak bertemu mata dengannya. Aroma keringat bercampur bau tembakau dari rokok lintingan yang selalu terselip di bibirnya menambah kesan menyeramkan. "Cepat keluarkan uangnya, jangan pura-pura sibuk," hardik Atai kepada seorang pedagang ikan yang gemetar sambil menyerahkan lembaran lusuh. Atai mencomot uang itu dengan kasar, lalu menepuk pundak si pedagang dengan telapak tangannya yang besar. "Bagus, kau tahu diri," katanya dengan tawa serak yang membuat bulu kuduk merinding. Di sudut lain pasar, seorang ibu penjual sayur tampak menahan tangis. Dagangannya sepi pembeli, tapi tetap harus membayar uang keamanan. Anak buah Atai merampas beberapa ikat bayam sebagai tambahan. Perempuan itu hanya bisa pasrah, tak kuasa menentang. Baginya, melawan sama saja dengan menggali kubur sendiri. Atai berjalan terus, diikuti 3 orang anak buah yang berwajah tak kalah bengis. Setiap langkahnya menebar teror, bahkan para preman kecil lain memilih minggir ketika ia lewat. Baginya, Pasar Cinde bukan sekadar tempat mencari makan, melainkan panggung kekuasaan di mana ia bisa menunjukkan siapa yang berkuasa. Di mata orang awam, Atai hanyalah seorang preman biasa. Namun bagi para pedagang, ia adalah malaikat pencabut rezeki. Kehadirannya bisa menentukan hidup mati sebuah usaha. Pedagang yang patuh akan aman, pedagang yang melawan akan hancur. Semua orang tahu aturan itu, dan semua orang memilih tunduk. Hari itu, matahari mulai meninggi, sinarnya menembus celah atap seng pasar. Keramaian seakan berjalan normal, namun di balik wajah-wajah pedagang yang memaksa tersenyum kepada pembeli, tersimpan rasa takut mendalam. Pasar Cinde mungkin tampak meriah bagi orang luar, tapi bagi mereka yang hidup di dalamnya, pasar itu adalah penjara yang dijaga oleh sosok bernama Atai Brewok. Di tengah hiruk-pikuk pasar Cinde yang penuh ketakutan pada nama Atai Brewok, sebuah wajah baru muncul di lorong depan. Seorang gadis muda, berkulit kuning langsat dan berparas ayu, membuka lapak sederhana berisi gorengan panas yang baru saja diangkat dari wajan. Asap harum dari tahu isi, tempe mendoan, dan pisang goreng segera menyebar, mengundang banyak pembeli. Orang-orang yang biasanya muram kini berbondong-bondong mendekat, terhipnotis oleh senyumnya yang ramah. Namanya Sari, tak seorang pun tahu dari mana ia datang, namun kehadirannya seolah membawa angin segar di tengah pasar yang penuh bayangan ketakutan. Suaranya lembut ketika melayani pembeli, tangannya cekatan membungkus gorengan dengan daun pisang. Pedagang lain hanya bisa terheran-heran, bagaimana mungkin seorang gadis cantik berani berdagang di pasar yang dipenuhi preman seperti Atai. Seorang pedagang sayur tua, berbisik kepada tetangganya, gadis itu berani sekali. Tak tahukah dia siapa yang menguasai pasar ini? Bisikan itu cepat menyebar, namun Sari tampak tak peduli. Senyumnya tetap menghias wajah, seolah ia tak terpengaruh oleh desas-desus tentang Atai Brewok. Matahari semakin meninggi, dan lapak gorengan Sari makin ramai. Para pembeli yang biasanya terburu-buru kini betah berlama-lama. Mereka merasa aman, nyaman, dan sejenak lupa dengan bayangan kekuasaan Atai. Kehadiran Sari menjadi oase di tengah gurun ketakutan. Tapi, semakin banyak orang yang tertarik padanya, semakin besar pula kemungkinan ia akan segera menarik perhatian orang yang paling ditakuti di pasar itu. Benar saja, dari kejauhan, Atai Brewok yang tengah berkeliling bersama anak buahnya menangkap kerumunan tak biasa di sudut pasar. Alisnya berkerut, brewoknya bergerak-gerak saat ia menggeretakkan gigi. "Siapa yang berani bikin keramaian tanpa seizin aku?"
Gumamnya penuh curiga. Anak buahnya segera menoleh, mengikuti arah pandangan sang penguasa pasar. Atai melangkah mendekat. Suasana yang semula riuh dengan suara tawar-menawar mendadak senyap. Pedagang buru-buru menunduk, pembeli menyingkir. Hanya satu orang yang tetap berdiri tenang di tengah hiruk-pikuk yang mendadak bisu, Sari. Ia menyambut kedatangan Atai dengan tatapan tenang, seolah pria itu hanyalah pembeli biasa, bukan raja teror pasar Cinde. Kerumunan pasar terbelah, memberi jalan bagi tubuh besar Atai. Ia berhenti tepat di depan lapak gorengan. Sorot matanya yang tajam meneliti gadis itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyumnya yang seram mengembang, memperlihatkan gigi yang menguning. "Heh, gadis cantik, kau baru di sini ya?" Suaranya berat, penuh nada mengintimidasi. Namun Sari tak gentar, ia hanya tersenyum, lalu menyodorkan bungkusan gorengan. "Mau beli, Bang? Masih hangat, baru saja diangkat." Suasana pasar menegang, semua orang menahan napas. Tak seorang pun menyangka ada gadis yang berani berbicara begitu santai pada Atai Brewok, preman yang namanya jadi momok di pasar Cinde. Atai menyeringai lebar, menatap Sari dengan tatapan penuh kuasa. "Cantik, cantik tapi jangan sok berani. Kau tahu aturan di sini kan? Siapapun yang dagang di pasar Cinde harus bayar uang keamanan. Itu harga untuk bisa jualan dengan tenang," katanya sambil menepuk-nepuk meja kayu tempat gorengan Sari tersusun. Getaran tangannya membuat beberapa pisang goreng terjatuh ke tanah. Warga pasar yang menonton dari jauh menahan napas. Mereka sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Setiap pedagang baru yang menolak perintah Atai pasti berakhir celaka. Namun, semua mata terbelalak ketika melihat Sari tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. Gadis itu memungut gorengan yang jatuh, meniup debunya, lalu membuangnya dengan sopan. Seakan-akan tindakan kasar Atai barusan tak berarti apa-apa. "Kalau abang mau beli, silakan. Kalau cuma minta gratisan, maaf, dagangan saya hasil kerja keras." "Tidak untuk dipalak," ucap Sari lembut tapi tegas. Suaranya bening, terdengar jelas di tengah pasar yang mendadak hening. Kata-kata itu bagai tamparan di wajah Atai, membuat darahnya mendidih. Anak buah Atai yang berdiri di belakang langsung tertawa mengejek. "Wah, bos, ada juga cewek gila yang berani melawan abang. Gimana, kita ajarin pelajaran biar tahu rasa." Salah satu dari mereka mendekat, berusaha meraih wajan berisi minyak panas, namun tangan Sari dengan cepat menepisnya. Ajaibnya, pria itu mundur beberapa langkah, wajahnya meringis seperti tersengat sesuatu yang tak terlihat. Atai mengerutkan kening, sorot matanya makin tajam. Ia terbiasa dengan pedagang yang ketakutan, bukan dengan tatapan menantang seperti yang dimiliki gadis ini. "Kau pikir bisa main-main denganku? Hah?" bentaknya, suaranya menggelegar, membuat beberapa ibu-ibu di sekitar menjerit kecil dan buru-buru mengangkat keranjang mereka menjauh. Namun Sari tetap berdiri tegak. Ia menatap Atai lurus-lurus, lalu berkata dengan suara yang terdengar halus tapi penuh kekuatan, "Saya hanya berdagang dengan jujur. Kalau abang mau memaksa, silakan. Tapi ingat, setiap ketidakadilan pasti ada balasannya." Kata-kata itu bukan ancaman kosong, melainkan sebuah janji yang terasa menghentak dada siapapun yang mendengarnya. Atai mendengus, tangannya mengepal keras hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak terbiasa dipermalukan, apalagi oleh seorang gadis. "Baiklah, kalau begitu, kau akan lihat sendiri apa akibatnya melawan Atai Brewok," teriaknya sambil melangkah mundur, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. Suasana pasar berubah mencekam, seolah pertarungan besar akan segera pecah. Di kejauhan, orang-orang pasar saling berbisik. Ada yang ketakutan, ada pula yang penasaran. Mereka sadar, hari itu bukan hari biasa. Pasar Cinde yang selama ini dikuasai oleh teror Atai, untuk pertama kalinya menyaksikan seseorang berani berdiri tegak menantangnya. Dan orang itu hanyalah seorang gadis pedagang gorengan bernama Sari. Setelah Atai Brewok dan anak buahnya pergi dengan penuh amarah, suasana pasar masih diliputi keheningan. Beberapa pedagang berani mendekat, menatap Sari dengan campuran kagum dan khawatir. "Nak, kau harus hati-hati. Atai tidak akan tinggal diam," bisik seorang ibu penjual sayur, wajahnya pucat. Namun Sari hanya tersenyum tipis, matanya teduh seolah sudah terbiasa menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar preman pasar. Malam harinya, setelah pasar sepi dan para pedagang pulang, Sari masih duduk di depan lapaknya yang sederhana. Angin malam berhembus, membawa aroma wangi bunga melati dari entah mana.
Di tangannya, ia menggenggam sebilah keris kecil berbalut kain hitam. Keris itu bukan benda biasa, melainkan peninggalan ayahnya yang juga seorang pendekar. Dari sinilah Sari mewarisi kekuatan ajian yang membuat tubuhnya kebal, Badarwesi. Ajian itu telah ia pelajari sejak remaja. Ia tahu bahwa kekuatan ini bukan sekadar anugerah, melainkan juga beban besar. Ajian Badarwesi menjadikan tubuhnya keras bak baja, tak bisa ditembus senjata tajam. Namun ayahnya berulang kali mengingatkan, "Ingat, nak, setiap ajian ada pantangan. Jangan pernah merasa sombong, dan jangan biarkan amarah menguasaimu. Karena begitu pantangan itu dilanggar, ajian bisa berbalik menjadi kutukan." Sari menutup matanya, teringat masa lalunya di kampung halaman. Ia adalah putri seorang jawara yang disegani. Namun setelah ayahnya wafat, ia memilih merantau ke Palembang, membawa ajian itu sebagai bekal dan sekaligus ujian. Hidup sederhana sebagai penjual gorengan bukan tanpa alasan, ia ingin menyembunyikan jati dirinya sekaligus menjaga warisan ilmu agar tak jatuh ke tangan yang salah. Namun kini, kehadiran Atai Brewok membuat semua rencana kesederhanaannya terusik. Sari tahu, preman itu bukan sekadar ancaman bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang kecil di pasar. Hatinya gundah, haruskah ia tetap bersembunyi di balik wajan gorengan, ataukah sudah saatnya ia menggunakan ilmu warisan itu untuk melawan ketidakadilan? Langkah-langkah berat terdengar dari ujung lorong. Seorang lelaki tua penjual jamu mendekat, wajahnya teduh namun matanya tajam meneliti Sari. "Aku tahu siapa kau sebenarnya," katanya pelan. "Ajian Badarwesi, aura itu tidak bisa disembunyikan. Hati-hati, nak, Atai bukan lawan biasa. Ia bisa saja mencari ilmu hitam untuk melawanimu." Kata-kata itu membuat dada Sari bergetar, tapi ia tetap berusaha tegar. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, seolah meminta petunjuk. Dalam hatinya, ada bisikan lembut, keadilan harus ditegakkan, sekalipun nyawa jadi taruhannya. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Bukan karena ia tak takut, melainkan karena ia sudah siap menghadapi takdir. Sementara itu, jauh di sudut lain kota Palembang, Atai Brewok tengah duduk di sebuah rumah dukun tua. Amarahnya belum reda, dan kini ia berniat mencari cara untuk meruntuhkan gadis cantik yang telah berani menantangnya. Pertarungan besar di pasar Cinde baru saja dimulai, dan badai yang lebih dahsyat sedang menanti. Di sebuah warung remang di pinggir Sungai Musi, Atai Brewok duduk dengan wajah merah padam. Tangannya menghantam meja kayu hingga gelas kopi pecah berantakan. "Kurang ajar, seorang gadis ingusan berani mempermalukanku di depan semua orang," teriaknya, membuat anak buahnya yang duduk di sekitar terdiam ketakutan. Mereka jarang melihat Atai sebegitu marah. Salah satu anak buahnya mencoba menenangkan. "Bos, mungkin besok kita datangi lagi dengan orang lebih banyak. Kita hancurkan lapaknya, kita bikin dia menyesal." Namun Atai menepis usulan itu dengan tatapan tajam. "Bukan cuma soal lapak, ini soal harga diriku. Kalau aku biarkan, semua orang pasar akan menganggap Atai Brewok bisa dipermainkan seorang perempuan." Kemarahan Atai membuncah. Ia memukul dadanya sendiri, brewoknya bergerak-gerak mengikuti geramnya. "Aku ini raja pasar Cinde. Tak ada yang boleh menantangku, apalagi seorang pedagang gorengan. Tidak, gadis itu pasti punya sesuatu. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, tangan anak buahku seperti terbakar waktu disentuh olehnya." Itu bukan hal biasa. Sejenak, warung itu sunyi. Hanya suara jangkrik malam dan riak sungai yang terdengar. Atai meneguk arak dari botol, lalu menatap kosong ke arah lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. "Kalau dia benar-benar punya ilmu, maka aku harus cari penangkal. Aku tak bisa melawannya dengan tangan kosong." Anak buahnya saling pandang. Mereka tahu, Atai bukan sekadar preman berotot, ia juga tak segan menggunakan cara gaib untuk mempertahankan kekuasaan. "Bos, kalau soal ilmu, ada satu orang yang mungkin bisa bantu," kata salah satu anak buahnya dengan suara lirih. "Seorang dukun tua di pinggiran kota. Konon dia bisa memberi ajian penunduk jiwa." Atai menatapnya lekat-lekat, lalu tertawa serak. "Bagus, itu yang aku butuhkan. Kalau benar gadis itu punya ilmu, maka aku akan lawan dengan ilmu yang lebih kuat. Aku akan patahkan keangkuhannya, aku akan tunjukkan pada semua orang siapa yang sebenarnya berkuasa." Ia berdiri, tubuh besarnya menjulang di bawah cahaya lampu redup. "Besok malam, bawa aku ke tempat dukun itu. Aku tak akan biarkan pasar Cinde jadi panggung seorang gadis. Ini wilayahku,
dan siapapun yang mencoba merebutnya akan aku hancurkan." Suaranya menggema, menusuk malam yang lengang. Di luar warung, hujan rintik mulai turun, menambah suasana mencekam. Atai Brewok melangkah keluar dengan penuh dendam membara. Sementara itu, di kejauhan, Sari duduk di lapaknya yang sudah sepi, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia tahu badai besar akan segera datang, dan dirinya tak bisa lagi menghindar. Pagi itu pasar Cinde kembali ramai. Matahari baru saja muncul, sinarnya memantul di atap seng yang berkarat. Sari sibuk menata gorengan hangat di atas meja kayu, wajahnya tenang meski dalam hatinya ia sudah tahu hari itu tak akan berjalan damai. Pandangan para pedagang lain penuh cemas. Mereka berbisik-bisik, menunggu kapan Atai Brewok akan mengirim balasannya. Tak lama kemudian, keramaian pasar mendadak terbelah oleh suara langkah kasar. 4 anak buah Atai muncul dengan wajah bengis, membawa pentungan kayu. Orang-orang segera mundur, membuka jalan. Salah satu dari mereka menendang meja seorang pedagang buah hingga isi keranjang berserakan, hanya untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. "Mana gadis itu?" teriak salah satu, suaranya menggema membuat para ibu-ibu berteriak kecil dan buru-buru mengemasi barang dagangan mereka. Mereka berhenti tepat di depan lapak gorengan. Sari menatap mereka tanpa gentar, seolah sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Salah satu preman mendekat, tangannya meraih wajan berisi minyak panas dengan maksud menumpahkannya. Namun, sekejap sebelum tangannya menyentuh, tubuhnya terhuyung dan terpental ke belakang, jatuh menghantam keranjang sayur hingga isi pasar heboh. "Apaan ini?" teriak seorang anak buah lain, matanya melotot. Dengan marah, ia mengayunkan pentungan ke arah Sari. Namun kayu itu patah begitu saja saat menyentuh lengannya, seakan menghantam batu baja. Penonton terperangah, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Bisik-bisik mulai terdengar, kata "ilmu kebal" terucap dari bibir beberapa pedagang yang gemetar. Sari tetap berdiri anggun, wajahnya tidak menunjukkan amarah sedikitpun. "Saya sudah bilang, jangan ganggu saya. Dagangan ini untuk mencari nafkah, bukan untuk jadi permainan kalian," katanya lembut. Suaranya yang tenang justru membuat preman-preman itu semakin kalap. 2 orang sekaligus maju, mencoba mendorongnya. Tapi tubuh mereka seperti menabrak tembok besi, keduanya terlempar ke tanah, meringis kesakitan. Orang-orang pasar makin panik, sebagian lari menjauh, sebagian lagi justru menonton dengan mata terbelalak. Mereka tak pernah melihat seorang perempuan sekecil itu mampu menghadapi preman kasar dengan begitu mudah. Ada yang mulai berdoa, ada yang justru bersorak pelan, seakan menyimpan harapan baru di balik keberanian Sari. Namun, preman terakhir yang masih berdiri meraung marah. Ia menghunus sebilah pisau lipat, kilatnya memantul terkena cahaya matahari. Tanpa ragu ia menusuk ke arah Sari. Jerit ketakutan terdengar dari para pedagang. Tapi pisau itu hanya memantul seakan mengenai baja, sama sekali tak melukai kulitnya. Preman itu menatap dengan wajah pucat, tangannya gemetar, lalu menjatuhkan pisaunya sendiri. Pasar terdiam, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa Sari bukan gadis biasa. Desas-desus mulai berhembus cepat, "Ajian kebal, dia punya ajian kebal," bisikan itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat nama Sari perlahan menjelma jadi legenda baru. Dan di kejauhan, Atai Brewok yang menyaksikan semua itu dari balik kerumunan mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya berkilat penuh dendam. Suasana pasar Cinde masih bergetar oleh kejadian pagi itu. Anak buah Atai satu persatu terhuyung dan terhina di depan banyak orang, sementara Sari berdiri tegak seolah tak tersentuh. Bagi warga pasar, itu bagaikan keajaiban. Tapi bagi Atai Brewok yang mengintip dari kejauhan, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, dan tinjunya mengepal begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Ia berjalan meninggalkan pasar dengan langkah berat, anak buah yang masih bisa berdiri berusaha mengekor meski tubuh mereka sakit. Sepanjang perjalanan, Atai tak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya suara derap langkahnya yang terdengar, namun dari sorot matanya jelas terlihat bara dendam yang siap menyala. Ia tak lagi hanya ingin uang dari gadis itu, ia ingin menginjakkan kehormatannya sampai hancur. Di sebuah gubuk tua di tepi sungai Musi, Atai duduk terdiam, rokok lintingnya mengepul pekat. Pandangan matanya kosong, namun pikirannya sibuk mencari jalan. Itu bukan kekuatan manusia biasa, gumamnya lirih. Ia teringat bagaimana pisau anak buahnya patah, bagaimana tubuh gadis itu sekeras baja. Kalau benar dia punya ajian,
maka aku tak bisa melawannya hanya dengan otot. Salah seorang anak buah yang wajahnya masih lebam memberanikan diri bicara. Bos, kita harus hati-hati. Gadis itu bukan orang sembarangan. Orang-orang pasar sudah mulai memandangnya sebagai penyelamat. Kalau kita terus paksa, bisa-bisa mereka berani melawan. Kalimat itu membuat Atai menoleh tajam, tatapannya bagai pisau. Justru itu sebabnya aku harus menghancurkannya. Kalau dia dibiarkan hidup, wibawaku akan lenyap. Suasana di gubuk itu terasa mencekam. Angin malam berhembus membawa aroma lumpur sungai, sementara hati Atai semakin hitam oleh dendam. Ia mengingat wajah Sari yang tenang, senyumnya yang tak tergoyahkan. Bagi Atai, itu bukan senyum keberanian, melainkan ejekan. Setiap kali terbayang, dadanya terasa seperti disayat. Atai bangkit, tubuh besarnya memenuhi ruangan sempit itu. Aku akan mencari ilmu yang lebih kuat. Ada seorang dukun tua di luar kota, orang bilang dia bisa memberi ajian penunduk jiwa. Kalau gadis itu benar punya ilmu kebal, maka aku akan punya cara untuk menundukkannya. Tidak ada yang bisa melawan Atai brewok. Suaranya bergemuruh, membuat anak buahnya saling pandang dengan wajah pucat. Di kejauhan, langit malam bergemuruh, seolah alam ikut menyimpan firasat buruk. Atai menatap gelap sungai dengan mata berkilat. Dalam hatinya, dendam bukan lagi sekadar amarah, itu sudah berubah menjadi obsesi. Ia bertekad, tidak hanya mengalahkan Sari, tapi juga meremukkan namanya, agar tak seorang pun berani menantangnya lagi. Dan di sudut lain pasar Cinde yang sunyi, Sari duduk sendiri, memandang bintang-bintang. Ia bisa merasakan hawa dendam itu mengintai, mendekat sedikit demi sedikit. Ia tahu, badai besar sedang menunggu. Tapi dengan hati yang teguh, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak akan mundur. Jika ini takdirku, maka aku akan menghadapinya. Malam itu, Atai brewok berjalan seorang diri menembus jalan setapak yang sunyi di pinggiran Palembang. Bulan separuh bersembunyi di balik awan kelabu, menyisakan cahaya pucat yang membuat bayangan tubuhnya tampak menyeramkan. Ia melangkah menuju sebuah dusun terpencil, tempat tinggal seorang dukun tua yang kabarnya menyimpan ilmu hitam berbahaya. Setiap langkahnya dibalut amarah, setiap tarikan napasnya dipenuhi dendam pada seorang gadis penjual gorengan yang telah menodai wibawanya. Desas-desus tentang dukun itu telah lama terdengar, lelaki renta yang dikenal sebagai Ki Ranujati, penjaga ajian kuno yang diyakini mampu membuat jiwa seseorang tunduk tanpa perlawanan. Meski banyak orang takut mendekat, Atai tidak peduli. Baginya, hanya ada satu tujuan, mendapatkan kekuatan untuk menaklukkan Sari, meski harus menyerahkan nyawanya sekalipun. Saat tiba di depan gubuk tua yang dikelilingi pohon beringin, udara mendadak terasa berat. Burung hantu melengking dari kejauhan, menambah suasana mencekam. Atai mengetuk pintu kayu rapuh itu, dan perlahan terbuka, memperlihatkan sosok kurus bongkok dengan mata yang menyala bagai bara api. Aku tahu siapa kau, suara dukun itu serak namun dalam. Kemarahanmu sudah sampai ke telingaku. Atai menunduk, tapi bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan penuh harap. Aku ingin ilmu, Ki. Ilmu untuk menghancurkan seorang perempuan yang mempermalukanku di depan banyak orang. Aku ingin dia berlutut, meratap, dan tak berdaya di kakiku. Tatapannya tajam, seakan menggambarkan kebencian yang sudah membusuk di dadanya. Ki Ranujati terkekeh, suaranya mirip gesekan besi berkarat. Kau berani menginginkan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ajian penunduk jiwa bukan untuk mainan. Sekali kau pakai, jiwamu akan tergadaikan pada bayangan. Kau yakin sanggup menanggungnya? Atai mengepalkan tinjunya, wajahnya dingin. Aku sanggup, tidak ada yang lebih penting daripada menjatuhkannya. Dukun itu menyalakan dupa, asap hitam mengepul, memenuhi gubuk dengan aroma menyengat. Mantra-mantra kuno bergema dari bibirnya, sementara Atai duduk bersila dengan mata terpejam. Udara menjadi semakin dingin, hingga bulu kuduknya berdiri. Dalam kegelapan pikirannya, ia merasakan bayangan hitam menjalar, merayap masuk ke dalam tubuhnya. Nafasnya tercekat, dadanya sesak, tapi ia bertahan. Ketika ritual selesai, Ki Ranujati menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Mulai sekarang, setiap tatapan matamu bisa menundukkan jiwa siapapun yang lebih lemah darimu. Tapi ingat, semakin sering kau gunakan, semakin besar pula bayangan yang akan memakan dirimu. Atai hanya tersenyum tipis, seolah ancaman itu bukan apa-apa. Ia keluar dari gubuk dengan langkah mantap, matanya kini berkilau aneh seperti menyimpan kegelapan.
Hatinya berdegup dengan keyakinan baru, dengan ajian ini, Sari tak akan bisa lolos lagi. Malam itu, dendam Atai tidak hanya membara, ia telah berubah menjadi badai gelap yang siap melahap siapa saja yang menghalanginya. Pagi itu, pasar Cinde tidak seperti biasanya. Meski matahari bersinar terang, suasana terasa muram. Pedagang-pedagang yang biasanya riuh bercelotek kini bicara lirih, seolah ada sesuatu yang menekan dada mereka. Sari yang sedang menata gorengan di lapaknya tiba-tiba merasakan angin dingin menusuk tulang, padahal keringat orang-orang masih bercucuran karena teriknya cuaca. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seorang pedagang sayur tua menghampiri Sari dengan wajah pucat. "Nduk, hati-hati, semalam aku bermimpi buruk. Pasar ini diselimuti bayangan hitam, dan aku melihat kau berada di tengahnya. Jangan-jangan, ini firasat." Sari terdiam, memandang langit yang cerah namun hatinya merasa berat. Ia tahu, mimpi orang tua kadang menyimpan makna yang lebih dalam. Tak lama kemudian, seorang pemuda penjual ikan mendekat dengan napas terengah. "Kak Sari, kau dengar? Ada kabar Atai brewok pulang dari dusun seberang sungai. Orang bilang dia menemui seorang dukun tua. Wajahnya sekarang berubah, matanya seperti menyimpan api." Kalimat itu membuat bulu kuduk pedagang lain meremang, sebagian langsung menoleh ke arah Sari dengan sorot penuh cemas. Sari menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ketenangan ini hanya jeda sebelum badai besar. Jika benar Atai sudah mendapat ilmu baru, maka dia akan segera datang kemari, batinnya. Jemarinya meremas kain lap di meja dagangan, bukan karena takut, melainkan karena tekad yang kian menguat. Ia tidak boleh lengah. Di sisi lain pasar, seorang anak kecil berlari-lari lalu tiba-tiba terjatuh, menangis keras. Anehnya, semua orang merasa hawa dingin menyeruak ketika tangis itu pecah, seolah ada bayangan yang lewat di tengah mereka. Orang-orang saling pandang, bisik-bisik mulai terdengar, itu pertanda, Atai sudah dekat. Sari menutup matanya sejenak, berusaha merasakan arus energi di sekitarnya. Benar saja, ada aura asing yang melayang di udara, lebih pekat dari malam yang paling gelap. "Ajian," gumamnya lirih. Dia benar-benar sudah mendapatkan ajian. Perasaan itu membuat darahnya berdesir, tapi ia tak bergeming. Pedagang yang selama ini hanya bisa diam mulai mendekat, satu persatu memberi dukungan. "Kami mungkin tak bisa melawan ilmu, tapi kau bukan sendiri, Sari," kata seorang ibu penjual beras dengan mata berkaca-kaca. Suasana pasar yang biasanya penuh hiruk-pikuk kini terasa seperti medan perang yang menunggu dentuman pertama. Dan tepat ketika angin kembali bertiup kencang, kabar berhembus bahwa Atai sudah terlihat di ujung jalan menuju pasar Cinde. Sari menatap ke arah itu dengan mata penuh tekad. "Baiklah, Atai, jika kau datang dengan kegelapan, maka aku akan berdiri dengan cahaya. Biarlah pasar ini menjadi saksi pertarungan kita." Langkah-langkah berat terdengar menggema dari ujung jalan pasar Cinde. Orang-orang yang melihat segera mundur, menyingkir seolah tanah yang dipijak Atai menyebarkan kutukan. Tubuhnya masih gagah seperti dulu, tapi matanya kini berkilat aneh, bagai bara yang siap membakar siapa saja yang menantang. Senyum miring di wajahnya membuat bulu kuduk orang-orang berdiri, bukan senyum biasa, melainkan senyum seorang manusia yang telah bersatu dengan kegelapan. Setiap kali pandangan Atai menatap seseorang, tubuh orang itu langsung melemas, lutut bergetar, bahkan ada yang jatuh tersungkur tanpa bisa bergerak. Orang-orang sadar, inilah kekuatan baru Atai, ajian penunduk jiwa. Tangisan anak-anak pecah, para ibu buru-buru menyeret anaknya menjauh. Pasar yang biasanya ramai kini berubah seperti kuburan yang diselimuti ketakutan. Sari berdiri di lapaknya, wajahnya pucat namun matanya tetap tajam. Ia bisa merasakan hawa hitam yang memancar dari tubuh Atai, hawa yang menekan dada hingga sesak. Tapi ia menolak mundur. Ia tahu, jika ia goyah sekarang, maka seluruh pasar akan jatuh ke dalam genggaman tirani. Atai melangkah semakin dekat, suaranya bergema menggetarkan udara. "Sari, akhirnya kita bertemu lagi. Kau pikir kau bisa mempermalukanku tanpa balasan? Sekarang aku datang bukan hanya untuk mengambil uangmu. Aku datang untuk menghancurkanmu, di depan semua orang ini." Sorot matanya menancap seperti belati ke dalam jiwa Sari. Beberapa pedagang mencoba maju, hendak melindungi Sari, tapi seketika tubuh mereka terhuyung, seakan kehilangan kendali atas dirinya. Mereka jatuh tersungkur, wajah mereka penuh ketakutan. Atai terkekeh puas. "Lihatlah, bahkan orang-orang ini pun tidak mampu menatapku.
Kau sendirian, Sari. Namun Sari menggenggam erat kain penutup dagangannya, napasnya teratur meski tekanan begitu kuat menghimpit. Kau salah, Atai, jawabnya tegas. Aku tidak pernah sendiri. Seluruh pasar ini bersama aku. Dan yang lebih penting, cahaya selalu ada bagi mereka yang berani berdiri melawan kegelapan. Kata-kata itu membuat beberapa pedagang yang tadinya ketakutan mulai bangkit, meski tubuh mereka masih gemetar. Atai menyipitkan mata, ajian yang baru saja ia dapatkan tak mampu langsung menundukkan Sari. Ia mulai sadar, lawannya bukan gadis biasa. Baiklah, geramnya, jika begitu, mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Ia melangkah maju, aura hitam di tubuhnya semakin pekat, hingga udara pasar terasa dingin dan menyesakkan. Sari pun melangkah keluar dari lapaknya, berdiri di tengah lorong pasar. Orang-orang menahan napas, mata mereka tak berkedip menyaksikan dua sosok yang kini berhadapan, seorang preman penguasa yang telah menjual jiwanya pada kegelapan, melawan seorang gadis sederhana pemilik rahasia ajian yang belum sepenuhnya terungkap. Pasar Cinde pun bersiap menjadi saksi dari awal pertarungan yang akan mengguncang Palembang. Lorong pasar Cinde sunyi mencekam, hanya desah napas ketakutan dari para pedagang yang masih bertahan di tempatnya. Atai brewok berdiri tegak dengan dada membusung, tatapan matanya menyala seperti bara api yang hendak melahap mangsanya. Di seberangnya, Sari berdiri dengan langkah ringan, wajahnya tenang meski hawa kegelapan menekan sekujur tubuhnya. Dua dunia seolah beradu, bayangan pekat melawan cahaya yang bersinar lembut. Atai mengangkat tangannya perlahan, jemarinya gemetar namun penuh kekuatan. Sorot matanya menancap tajam pada Sari. "Bertekuklah di hadapanku," teriaknya. Seketika hawa hitam menjalar seperti kabut, menghantam jiwa Sari dengan keras. Orang-orang yang menyaksikan langsung merasa lutut mereka lemas, sebagian bahkan jatuh pingsan. Ajian penunduk jiwa mulai bekerja, menelan semua yang lemah dalam genggamannya. Namun Sari tak bergeming. Tubuhnya memang terasa berat, dadanya seakan ditekan ribuan batu, tapi matanya tetap memandang lurus. Perlahan ia merapal doa dalam hati, memusatkan tenaga dalam pada ajian Badar Wesi yang diwariskan leluhurnya. Kulitnya mulai terasa panas, seolah ada baja membara yang melapisi seluruh tubuhnya. Hawa hitam yang menghimpit mulai terpantul, memecah seperti ombak yang terbentur karang. Atai terbelalak. "Tidak mungkin," gumamnya, suaranya tercekat. Ia menggertakkan gigi, lalu menambah tekanannya, sorot matanya makin menyala. Namun semakin kuat ia mencoba, semakin terang pula aura yang memancar dari tubuh Sari. Dari kejauhan, para pedagang mulai berani bersuara, sorak kecil bergema, memberi semangat pada gadis itu. Sari mengangkat tangannya, menangkis gelombang hitam yang meluncur ke arahnya. Suara dentuman gaib terdengar, seperti dua besi besar yang saling beradu. Tanah pasar bergetar, lapak-lapak bergoyang, dan beberapa dagangan jatuh berserakan. Orang-orang menjerit, tapi tetap tak mau beranjak, karena mereka tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini adalah pertarungan antara dua kekuatan gaib yang akan menentukan nasib mereka. "Ajianmu tak akan bisa menundukkan hati yang tulus, Atai," seru Sari, suaranya lantang menggetarkan udara. "Kekuatan yang lahir dari dendam hanya akan menghancurkan pemiliknya." Kata-kata itu menusuk telinga Atai, membuat amarahnya semakin meluap. Dengan teriakan menggelegar, Atai melompat maju, tinjunya mengayun dengan kekuatan manusia yang dilipat gandakan oleh ilmu hitam. Sari menyongsong serangan itu dengan tenang, tangannya mengeras bagai baja. Dan ketika pukulan mereka beradu, suara ledakan menggema, memecah keheningan pasar. Cahaya hitam dan cahaya terang bertabrakan, memercikkan kekuatan yang membuat orang-orang terhempas beberapa langkah ke belakang. Asap tipis mengepul di antara mereka, namun keduanya masih berdiri, sama-sama tidak goyah. Pertarungan baru saja dimulai, dan semua orang sadar, pasar Cinde akan menjadi arena pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan energi yang tercipta dari benturan ajian Atai dan Sari masih bergema di seluruh sudut pasar Cinde. Debu berhamburan, lapak-lapak ambruk, dan orang-orang berpegangan pada apa saja agar tidak terseret arus tenaga gaib itu. Tapi di tengah kekacauan, dua sosok itu tetap berdiri tegak, Atai dengan mata menyala penuh kebencian, dan Sari dengan tubuh berlapis cahaya baja yang berkilau samar. Atai menggeram, lalu melancarkan pukulan bertubi-tubi, setiap ayunan tangannya menyisakan kilatan hitam di udara. Sari menangkis satu persatu, gerakannya lincah meski setiap benturan membuat udara bergemuruh.
Suara dentuman terdengar berulang kali, seperti palu raksasa menghantam besi. Orang-orang menjerit, namun tak bisa memalingkan pandangan dari pertarungan luar biasa itu. Dalam salah satu benturan, Atai berhasil mendorong Sari hingga terhuyung ke belakang. Kesempatan itu ia gunakan untuk menyalurkan ajian penunduk jiwa lewat tatapan mautnya. Sejenak, tubuh Sari terasa kaku, jiwanya dihantam tekanan hebat. Atai tertawa terbahak, yakin bahwa gadis itu akhirnya goyah. Kau lihat, semua akan bertekuk di hadapanku. Namun dalam hatinya, Sari merapal doa, mengingat wajah ayahnya yang dulu menurunkan ilmu Badar Wesi kepadanya. Ilmu bukan untuk menindas, melainkan untuk menjaga, kata-kata itu bergema dalam benaknya. Seketika tubuhnya kembali tegak, cahaya baja memancar lebih terang, menepis pengaruh ajian Atai hingga buyar bagai asap tertiup angin. Sorak kecil mulai terdengar dari para pedagang. Seorang penjual beras berseru lantang, "Bertahanlah, Sari. Kami bersamamu." Lalu disusul pedagang lain yang ikut meneriakkan dukungan. Suara-suara itu membuat Atai semakin murka. Baginya, setiap sorakan adalah pisau yang menusuk harga dirinya. "Diam kalian semua," bentaknya, dan ia melemparkan gelombang energi hitam ke arah kerumunan. Melihat itu, Sari melompat cepat, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Ledakan kembali terdengar, namun ia tetap berdiri tegak. "Jika kau ingin melukai mereka, kau harus melewatiku dulu, Atai." Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Cahaya Badar Wesi di tubuhnya kini memancar lebih kuat, melindungi para pedagang di belakangnya. Atai terdiam sejenak, matanya menyipit. Untuk pertama kalinya ia merasa ajian barunya tidak cukup menakutkan bagi lawan ini. Di hadapannya berdiri seorang gadis biasa, tapi dengan jiwa sebesar lautan. Kemarahan dan rasa terhina bercampur, menjadikan amarahnya semakin membara. "Kalau begitu, aku akan mengerahkan semua yang kupunya," geramnya. Pertarungan pun kembali memanas. Suara dentuman dan teriakan bercampur, membuat pasar Cinde benar-benar menjadi gelanggang duel yang menggetarkan jiwa. Semua orang tahu, ini baru awalnya saja. Apapun yang terjadi, pasar itu tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Asap debu masih mengepul di udara, namun teriakan Atai memecah hiruk-pikuk pasar. "Kalian semua berani mendukungnya. Kalau begitu, biar kalian semua kubuat merasakan neraka yang kubawa." Suaranya menggema, membuat para pedagang kembali ciut nyali. Ia menutup matanya sejenak, lalu kedua tangannya terangkat tinggi. Dari tubuhnya, aura hitam semakin pekat, menggumpal seperti awan badai yang siap meledak. Tanah di bawah kaki Atai mulai bergetar. Genteng-genteng kios berjatuhan, tiang kayu lapak berderak patah. Orang-orang menjerit ketakutan, sebagian mencoba lari, namun hawa menyesakkan menahan langkah mereka. Ajian penunduk jiwa kini berpadu dengan amarahnya, menciptakan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Udara terasa berat, seakan seluruh pasar ditindih gunung. Sari menatap pemandangan itu dengan hati berdegup kencang. Tubuhnya memang kebal oleh Badar Wesi, tapi ia tahu ilmu itu punya batas. Jika seluruh pasar hancur, para pedagang tak akan selamat. "Aku tak boleh hanya bertahan," batinnya. Ia menggertakkan gigi, mengumpulkan tenaga dalam, merasakan darahnya mengalir deras seperti baja cair. Atai melangkah maju, setiap pijakan kakinya meninggalkan retakan di tanah. Ia mengayunkan kedua tangannya, melepaskan gelombang energi hitam yang menghantam kios-kios di sekitarnya. Kayu beterbangan, barang dagangan hancur berantakan. Pedagang-pedagang menjerit, sebagian menutup wajah, sebagian lagi hanya bisa pasrah menunggu kehancuran. Namun di detik terakhir, Sari melompat ke depan, tubuhnya berkilau bagai perisai baja. Gelombang itu menghantamnya, menghasilkan dentuman keras yang mengguncang telinga. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang, kakinya menancap kuat di tanah agar tak terhempas. Meski dadanya terasa nyeri, ia tetap berdiri, melindungi orang-orang di belakangnya. "Kenapa kau terus melindungi mereka?" teriak Atai dengan suara parau penuh amarah. "Mereka hanyalah orang lemah yang tak berarti. Kau bisa hidup tenang jika menyerahkan dirimu padaku." Suaranya bergema seperti raungan iblis. Namun Sari membalas dengan tatapan tajam. "Justru karena mereka lemah, maka aku harus berdiri di sini. Itulah arti kekuatan yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat sebagian pedagang menangis, bukan karena takut, melainkan karena haru. Dukungan mereka kini berubah menjadi sorakan lantang, menyalakan kembali semangat di hati yang tadi nyaris padam. Sorak-sorai itu bagai cahaya yang menusuk kegelapan,
membuat Atai semakin marah sekaligus goyah. Dengan wajah merah padam, Atai mengerahkan seluruh tenaga, aura hitam di tubuhnya semakin membesar hingga menutupi langit pasar. Kalau begitu, bersiaplah, Sari. Aku akan meratakan pasar ini bersama dirimu. Teriaknya, di hadapan semua orang, ia bersiap melepaskan serangan pamungkas, serangan yang bisa menentukan akhir dari segalanya. Langit di atas pasar Cinde semakin gelap, seolah-olah malam turun mendadak di tengah siang. Aura hitam yang menyelimuti tubuh Atai membentuk pusaran besar, berputar liar bagaikan badai. Pedagang-pedagang yang masih bertahan berteriak histeris, ada yang berlutut memohon keselamatan, ada pula yang hanya bisa menutup mata, tak sanggup melihat kehancuran yang akan datang. Dengan mata melotot merah, Atai mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dari telapak tangannya muncul cahaya hitam pekat, berputar seperti bola api neraka. Inilah akhir dari semua perlawananmu, Sari. Aku akan menghancurkanmu bersama pasar ini. Teriaknya, suaranya bergemuruh, membuat genteng dan kaca di sekitar retak dan pecah. Sari yang berdiri di depannya merasakan hawa panas bercampur tekanan luar biasa. Tubuhnya gemetar, meski Badar Wesi melindunginya, kekuatan sebesar itu bisa menembus perisai kebalnya. Nafasnya tersengal, peluh membasahi wajahnya, tapi matanya tetap menatap tajam ke arah Atai. Ia tahu ini bukan hanya pertarungan dirinya, melainkan pertarungan untuk ratusan jiwa di belakangnya. Ketika bola energi itu semakin membesar, pedagang-pedagang di belakang Sari mulai bersuara. "Bertahanlah, Sari, kami bersamamu," teriak seorang pria tua. "Jangan kalah, Sari," sahut yang lain. Sorak-sorai itu, meski diliputi ketakutan, memancarkan semangat yang tulus. Suara mereka bergema, menembus dinding hati Sari yang hampir runtuh. Tiba-tiba, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Badar Wesi di tubuhnya berkilau lebih terang dari biasanya, seolah kekuatan itu merespons doa dan dukungan orang-orang di sekitarnya. Hawa hangat menjalar dari dadanya, menutupi rasa sakit dan mengganti dengan keberanian baru. "Aku tak akan menyerah. Aku berdiri di sini bukan untuk diriku, tapi untuk mereka." Batinnya penuh keyakinan, Atai mengayunkan tangannya, melepaskan bola energi hitam raksasa itu tepat ke arah Sari. Suaranya menderu, menyapu kios, melumat tiang-tiang kayu, dan menimbulkan tekanan memekakkan telinga. Tanah bergetar, udara berdesing, dan semua orang berteriak panik. Detik itu, waktu terasa berhenti. Sari melangkah maju, menghentakkan kakinya ke tanah dengan penuh tenaga dalam. Tubuhnya berkilau laksana baja yang dipanaskan api, matanya menyala dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengangkat kedua tangannya, menyambut bola energi itu, meski tubuhnya terancam meledak bersama serangan dahsyat itu. Benturan terjadi, ledakan dahsyat mengguncang pasar, memekakkan telinga, dan menyelimuti seluruh kawasan dengan cahaya menyilaukan. Suara hancurnya kayu, logam, dan tanah bercampur jadi satu. Asap tebal menutupi segalanya, membuat semua orang tak bisa melihat apakah Sari masih berdiri atau telah lenyap ditelan serangan pamungkas Atai. Asap pekat menyelimuti seluruh pasar Cinde, membuat suasana mencekam. Pedagang-pedagang yang masih bertahan berhamburan ke sudut-sudut reruntuhan, menutup wajah mereka dengan kain atau tangan. Bau kayu terbakar bercampur debu memenuhi udara, membuat banyak orang terbatuk dan menangis. "Ya Allah, Sari, jangan biarkan dia mati," bisik seorang ibu pedagang sayur dengan suara bergetar. Atai berdiri tegak di tengah kepulan asap, dadanya naik turun, wajahnya dipenuhi senyum puas. "Hahaha, kau pikir bisa melawanku dengan ilmu murahan itu, Sari? Kini kau hanyalah abu yang bercampur debu pasar ini," teriaknya lantang. Tawa itu bergema, terdengar seperti suara setan yang baru saja menelan mangsa. Beberapa pedagang langsung jatuh terduduk, air mata mengalir deras. Mereka merasa harapan terakhir telah hilang. Ada yang meremas tanah, ada pula yang memukul-mukul kepalanya sendiri tak percaya. "Sari, kau janji melindungi kami, jangan tinggalkan kami," liris seorang bocah kecil yang memeluk ibunya erat-erat. Namun, di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman kecil, seperti besi yang saling beradu. Teng, teng, suara itu datang dari balik kepulan asap yang masih menutup pandangan. Pedagang yang tadinya menangis kini terdiam, menajamkan telinga. Atai pun terhenti, matanya menyipit, mencoba menembus asap dengan tatapannya. Perlahan, siluet tubuh seseorang muncul dari balik kabut hitam. Langkahnya berat, goyah, tapi tegak.
Cahaya keperakan berkilau samar-samar dari kulitnya yang retak-retak, seakan baja panas yang ditempa keras. Itu adalah Sari, penuh luka, darah mengalir di sudut bibirnya, tapi matanya menyala dengan api keberanian. Mustahil, Atai terperanjat, wajahnya berubah pucat. Tak ada seorang pun yang bisa bertahan dari serangan pamungkas itu. Suaranya gemetar, meski ia mencoba menutupinya dengan teriakan marah. Pedagang-pedagang serentak bersorak, suara tangis berubah jadi jeritan harapan. Sari masih hidup, dia masih berdiri. Sari terhuyung-huyung ke depan, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Retakan menjalar dari bawah telapak kakinya, menunjukkan kekuatan Badar Wesi yang kini mencapai puncaknya. Meski tubuhnya nyaris roboh, suaranya terdengar lantang. Atai, kau boleh hancurkan tubuhku, tapi semangatku tak akan pernah mati. Aku berdiri di sini, untuk mereka. Sorak-sorai kembali meledak, menggema di tengah reruntuhan pasar. Suara mereka bergabung, menjadi aliran energi yang menguatkan Sari. Sementara itu, Atai justru merasakan hawa panas menusuk jantungnya. Untuk pertama kali, ia tak hanya melihat lawan yang tangguh, tapi merasakan ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. Wajah Atai semakin menegang melihat Sari masih berdiri. Urat-urat di lehernya menonjol, giginya bergemeletup menahan amarah bercampur panik. Dasar perempuan keras kepala, kalau kau tak bisa kubunuh dengan kekuatanku, maka aku akan membuatmu tersiksa dengan cara lain. Teriaknya sambil melirik liar ke arah kerumunan pedagang yang masih bertahan di reruntuhan. Dengan satu hentakan kaki, Atai melompat ke arah seorang bocah kecil yang tadi menangis memanggil nama Sari. Bocah itu menjerit histeris saat Atai menariknya dengan kasar. Kau mau selamatkan pasar ini? Kau mau lindungi mereka? Maka lihat baik-baik, Sari. Akan kubantai satu persatu orang ini di depan matamu. Raung Atai, tangannya yang penuh tenaga dalam nyaris menghancurkan tubuh mungil itu. Lepaskan dia, Atai, teriak Sari dengan suara parau namun penuh amarah. Ia mencoba melangkah, tapi kakinya bergetar, luka-lukanya membuat tubuhnya hampir roboh. Pedagang-pedagang lain bersuara histeris, sebagian mencoba maju namun langsung terhempas oleh aura hitam yang meledak dari tubuh Atai. Tak ada yang mampu mendekat. Bocah itu menangis memanggil ibunya, yang hanya bisa merangkak lemah sambil meratap. Tolong anak saya, Sari, tolong dia. Suara perempuan itu memecahkan hati, membuat dada Sari terasa terbakar. Atai justru tertawa keras, suaranya bergema penuh ejekan. Hahaha, rasakan ketidakberdayaanmu, Sari. Apa gunanya Badar Wesi kalau kau tak bisa melindungi mereka? Sari menggertakkan giginya, napasnya tersengal. Ia tahu, jika melancarkan serangan sembarangan, bocah itu bisa tewas di tangan Atai. Tapi jika ia tak bertindak, Atai akan benar-benar mempermainkan mereka semua. Dalam hatinya, pergulatan hebat terjadi, antara logika bertarung dan jeritan nurani. Tiba-tiba, cahaya samar dari Badar Wesi di tubuhnya kembali bergetar, kali ini lebih halus, seakan memberi isyarat. Sari menutup mata sejenak, mendengar bisikan batinnya sendiri. Kekuatan bukan hanya tentang menyerang, tapi juga tentang melindungi. Saat membuka mata, tatapannya berubah. Ada keyakinan baru yang terpancar. Dengan sisa tenaganya, Sari menunduk rendah, lalu menghentakkan telapak tangannya ke tanah. Beruak, gelombang energi keperakan menjalar cepat, membentuk perisai tipis yang melingkupi bocah itu. Atai terkejut ketika genggamannya seperti terbakar, bocah itu terlepas, terlempar jatuh ke arah ibunya dengan selamat. Apa? Raung Atai, wajahnya terdistorsi. Amarah, pedagang-pedagang bersorak lega, meski tubuh mereka gemetar. Sari, dengan tubuh ringkih yang hampir roboh, kembali berdiri tegak menantang Atai. Selama aku masih bernapas, kau tak akan bisa menyentuh mereka, katanya lantang, meski darah menetes dari bibirnya. Suasana semakin tegang, karena kini pertarungan berubah, bukan sekadar duel, melainkan pertarungan harga diri dan hati nurani. Mata Atai memerah seperti bara, napasnya memburu, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa kehormatannya diinjak-injak oleh seorang perempuan pedagang gorengan yang seharusnya bisa ia remukkan sejak awal. Cukup sudah, kalau kau masih bisa bertahan, maka aku akan mengubur pasar ini bersama-sama denganmu. Teriaknya dengan suara yang bergemuruh, membuat genteng yang masih tersisa berjatuhan. Aura hitam yang membungkus tubuhnya semakin pekat, berputar-putar seperti pusaran angin neraka. Udara seketika panas, tiang-tiang kayu yang tersisa mulai terbakar dengan sendirinya.
Pedagang-pedagang berlarian menjauh, menjerit histeris, tapi banyak juga yang tetap bertahan di balik reruntuhan, tak rela meninggalkan Sari sendirian menghadapi badai itu. Atai menghantam tanah dengan kedua tangannya, dan dari retakan tanah muncul kobaran api hitam bercampur angin tajam yang menyapu seluruh area. Beberapa kios hancur seketika, kayu terlempar ke udara, dan suara logam beradu terdengar seperti gemuruh perang. Semua orang hanya bisa menunduk, menutup kepala mereka, berharap tidak terkena serpihan maut itu. Sari berdiri tegak di tengah terjangan badai. Tubuhnya sudah penuh luka, tapi tatapannya tak pernah goyah. Cahaya Badar Wesi di tubuhnya berpendar lebih kuat, membentuk lapisan perisai tipis yang melindungi orang-orang di belakangnya. Setiap kali serangan Atai menghantam perisai itu, tubuh Sari tergetar hebat, darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi ia tidak pernah mundur. "Kenapa kau tak tumbang juga?" "Hah!" raung Atai, amarahnya kian menjadi-jadi. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, menciptakan pusaran energi raksasa di atas kepalanya, lebih besar dari serangan pamungkas sebelumnya. Angin berdesing, debu berputar liar, dan langit seolah terbuka menelan cahaya siang. Semua orang terdiam, membeku oleh rasa takut. Sari menatap ke arah pusaran itu, hatinya digelayuti rasa putus asa. Ia tahu, serangan ini bukan hanya mengincarnya, tapi juga semua orang di pasar. Jika ia gagal, maka nyawa ratusan pedagang akan melayang. Nafasnya kian berat, tapi suara-suara pedagang yang memanggil namanya kembali menyentuh hatinya. "Sari, kami percaya padamu. Jangan kalah." Keyakinan itu membuat tubuh Sari bergetar, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena tekad. Cahaya Badar Wesi menyelimuti tubuhnya sepenuhnya, membuatnya tampak seperti sosok Dewi Baja yang turun dari langit. Sari mengepalkan tangannya, memusatkan seluruh tenaga dalam ke satu titik. "Kalau ini memang akhirku, biarlah aku hancur bersama seranganmu, Atai. Tapi aku akan memastikan, kau ikut binasa." Atai melemparkan pusaran energi raksasa itu ke arah Sari. Ledakannya membuat bumi bergetar, suara menggelegar memekakkan telinga. Sari melompat ke depan, menghantam energi itu dengan seluruh kekuatan Badar Wesi yang ia miliki. Dua kekuatan raksasa bertabrakan, menciptakan cahaya menyilaukan yang menelan seluruh pasar Cinde. Asap pekat menyelimuti seluruh pasar Cinde. Reruntuhan kayu dan logam berserakan di mana-mana, beberapa kios tinggal arang, dan bau hangus bercampur debu memenuhi udara. Suara tangisan maupun teriakan sudah tak terdengar lagi, hanya keheningan mencekam yang menyisakan bunyi letupan kecil dari api yang masih membara. Pedagang-pedagang yang selamat perlahan membuka mata mereka. Sebagian gemetar, sebagian lain memeluk keluarga erat-erat, tak percaya masih hidup setelah ledakan. "Sebesar itu, astaga, apa ini akhir dunia?" gumam seorang bapak tua dengan suara serak, menatap langit yang masih berputar abu-abu. Di tengah puing-puing, terlihat sebuah kawah besar, tanah yang retak membentuk lingkaran seperti bekas meteorit jatuh. Di sanalah dua sosok tergeletak, Atai dan Sari. Tubuh Atai tampak gosong di beberapa bagian, bajunya hancur, wajahnya penuh darah dan debu. Sementara Sari terbaring lemah, tubuhnya masih dilapisi sisa cahaya keperakan yang berkelip-kelip redup. Seorang pedagang berlari tergopoh-gopoh ke arah mereka, diikuti yang lain. "Sari, Sari masih hidup, kan?" teriak seorang ibu dengan wajah penuh cemas. Mereka berhenti beberapa langkah dari kawah itu, takut untuk mendekat lebih jauh, karena hawa panas masih menyengat. Tiba-tiba, Atai menggerakkan tangannya. Perlahan, ia bangkit dengan wajah bengis. Matanya masih memerah, meski tubuhnya sudah nyaris tak mampu berdiri tegak. "Aku, belum kalah," desisnya, penuh dendam. Pedagang-pedagang langsung mundur panik, menjerit ketakutan. Harapan yang tadi sempat muncul seketika berubah jadi kengerian. Sari, dengan susah payah, membuka matanya. Pandangannya kabur, tubuhnya terasa seperti remuk, tapi tekadnya tak padam. Ia mencoba bangkit meski lututnya bergetar hebat. "Atai, cukup sudah, kau hancurkan pasar ini, kau lukai orang-orang tak berdosa, tapi selama aku masih bernapas, aku takkan biarkan kau berkuasa lagi," ucapnya dengan suara serak, namun tegas. Atai tertawa tercekik, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kau pikir, bisa menghentikanku? Aku adalah Atai Brewok, penguasa pasar Cinde. Tak ada yang bisa merenggut tahtaku," teriaknya, meski tubuhnya jelas sudah hampir runtuh. Aura hitam kembali muncul samar-samar dari tangannya, menandakan ia berusaha mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya.
Pedagang-pedagang berkerumun di pinggir kawah, hati mereka digelayuti rasa cemas bercampur harapan. Pertarungan belum usai, mereka tahu, satu langkah salah bisa menentukan apakah pasar ini akan bebas, atau benar-benar binasa. Kawah besar di tengah pasar Cinde kini menjadi arena duel terakhir. Debu masih berputar, hawa panas masih terasa, dan semua mata tertuju pada dua sosok yang nyaris tak mampu berdiri. Sari, tubuhnya penuh luka, darah membasahi bajunya, tapi sorot matanya masih menyala. Atai, wajahnya bengis, brewoknya berlumuran darah, berdiri dengan sisa tenaga yang diliputi aura hitam samar. Pedagang-pedagang yang mengintip dari balik reruntuhan menahan napas. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tangisan. Hanya keheningan tegang yang membuat waktu seakan berhenti. Semua orang tahu, bentrokan berikutnya akan menjadi yang terakhir, dan akan menentukan nasib pasar mereka. Atai menghentakkan kakinya, membuat tanah retak. Aku tidak akan membiarkan seorang perempuan hina merebut kehormatanku. Raungnya, sisa aura hitam dari tubuhnya berkumpul di kepalan tangan, berputar membentuk bola energi kecil namun pekat, memancarkan hawa mematikan. Sari menarik napas panjang, menutup matanya sejenak. Cahaya Badar Wesi yang redup di tubuhnya bergetar, lalu memusat di kedua lengannya. Saat membuka mata, sorotnya penuh keyakinan, meski tubuhnya gemetar hebat. Aku tak melawan demi kehormatan, aku melawan demi mereka. Serunya lantang, menunjuk ke arah pedagang-pedagang yang berkerumun. Kedua sosok itu lalu berlari saling mendekat, meski langkah mereka terseok. Tanah bergetar tiap kali kaki mereka menghantam bumi, debu beterbangan ke udara. Sari melompat dengan tenaga terakhirnya, sementara Atai mengayunkan bola energi hitam yang siap memusnahkan apapun yang disentuhnya. Benturan terjadi, beruak, cahaya keperakan dan hitam pekat bertabrakan, menciptakan ledakan cahaya yang lebih kecil dari sebelumnya namun jauh lebih mematikan. Udara berdesing, telinga semua orang berdengung, dan sinar menyilaukan membuat semua terpaksa menutup mata. Dalam kilatan cahaya itu, terlihat sekilas wajah Sari yang penuh tekad, dan wajah Atai yang terdistorsi oleh amarah bercampur ketakutan. Suara dentuman terakhir menggema, lalu segalanya lenyap ditelan cahaya. Ketika sinar perlahan mereda, pasar kembali diliputi keheningan. Hanya asap tipis yang tersisa, menutupi siapa yang masih berdiri, dan siapa yang akhirnya tumbang. Asap tipis menyelimuti kawah besar di tengah pasar Cinde. Pedagang-pedagang menahan napas, tubuh mereka saling merapat, tak ada yang berani bersuara. Hanya suara kayu retak dan bara kecil yang meletup menjadi latar keheningan yang mencekam. Semua orang menunggu, menanti siapa yang akan muncul dari balik kabut itu. Beberapa detik terasa seperti jam. Seorang anak kecil berbisik lirih pada ibunya, "Bu, Sari menang, kan?" Sang ibu tak menjawab, hanya memeluk anaknya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Di sudut lain, pedagang tua menggenggam tasbihnya dengan gemetar, melafalkan doa agar keajaiban berpihak pada mereka. Perlahan, sosok pertama terlihat dari balik asap. Tubuh besar dengan bahu lebar, wajah penuh darah, dan brewok yang berantakan. Itu adalah Atai. Ia terseret langkah demi langkah, napasnya berat, matanya masih menyala merah. Pedagang-pedagang terkejut, beberapa menjerit panik, merasa harapan telah pupus. Namun, saat Atai hendak mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa, tubuhnya mendadak goyah. Dari dadanya mengucur darah segar, matanya melebar, dan wajah bengisnya berubah menjadi ekspresi kaget bercampur takut. Tidak mungkin, gumamnya serak, sebelum tubuhnya jatuh berlutut. Di balik asap, muncul sosok lain, Sari. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, wajahnya pucat, tapi cahaya keperakan Badar Wesi masih menyelimuti dirinya meski samar. Ia menyeret kakinya perlahan, langkahnya goyah namun mantap. Pedagang-pedagang yang tadi menangis kini bersorak, teriakan harapan meledak mengalahkan suara reruntuhan. Atai menatap Sari dengan pandangan penuh kebencian bercampur putus asa. Bagaimana, seorang perempuan pasar, bisa menjatuhkanku, Atai Brewok, penguasa Cinde? Suaranya makin melemah, hingga akhirnya tubuhnya tumbang sepenuhnya, menghantam tanah dengan bunyi berat. Debu mengepul, menandai jatuhnya seorang tiran. Sari berhenti beberapa langkah dari tubuh Atai yang tak lagi bergerak. Nafasnya terengah, lututnya hampir roboh, tapi ia tetap berdiri. Ia menatap para pedagang yang kini berlarian mendekat, menangis bahagia, memanggil namanya dengan penuh rasa syukur.
Suasana pasar yang sebelumnya diliputi teror kini dipenuhi sorak-sorai kemenangan. Namun, di dalam hati Sari, ia tahu pertempuran ini telah menguras segalanya. Dan meski Atai telah tumbang, bayang-bayang kegelapan yang ia tinggalkan mungkin belum sepenuhnya hilang. Pasar Cinde mendadak dipenuhi jeritan bahagia dan tangis haru. Pedagang-pedagang berlari menghampiri Sari, sebagian memeluknya, sebagian lain hanya mampu menunduk dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu tua memegang tangan Sari sambil bergetar, "Nak, kau penyelamat kami. Tanpa keberanianmu, pasar ini sudah lenyap ditelan kegelapan." Namun Sari tidak menjawab, nafasnya masih berat, matanya buram, dan tubuhnya terasa seperti hancur dari dalam. Badar Wesi yang tadinya berkilau terang kini redup, lalu lenyap perlahan, seolah tahu tugasnya sudah selesai. Sari merasakan dingin merayap di tubuhnya, membuatnya hampir terjatuh. Dua pedagang laki-laki segera menopangnya. "Bertahanlah, Sari, kau tidak boleh jatuh setelah semua ini," teriak mereka dengan panik. Darah segar masih mengalir dari luka di lengannya, dan setiap langkah kecil membuatnya hampir roboh. Tapi tatapan Sari tetap lurus ke depan, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Di sisi lain, tubuh Atai Brewok masih tergeletak. Beberapa preman yang tersisa menatap penuh ketakutan, lalu berlari kocar-kacir meninggalkan pasar. Namun di antara sorak-sorai kemenangan, ada satu hal yang tak disadari banyak orang, mata Atai yang sudah tertutup sempat bergetar, seperti masih menyimpan sesuatu. Sari sempat menoleh sekilas, wajahnya tegang. Ada firasat yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia tahu, orang seperti Atai tidak mudah binasa begitu saja. Tapi sebelum ia sempat memastikan, sebuah suara lantang memecah suasana. Semua orang dengar, mulai hari ini, pasar ini bebas dari tirani Atai. Teriak seorang pedagang muda, membuat semua orang bersorak lebih keras. Tangisan, pelukan, dan doa mengisi udara pasar. Pedagang-pedagang mengangkat tangan ke langit, memanjatkan syukur. Anak-anak kecil berlari riang di antara reruntuhan, seolah rasa takut yang mereka simpan selama ini mendadak menguap. Pasar Cinde yang dulu suram kini untuk pertama kalinya terasa seperti rumah yang hangat. Namun di tengah kegembiraan itu, Sari merasakan hatinya tidak sepenuhnya tenang. Luka di tubuhnya hanyalah sebagian dari beban. Di dalam pikirannya, ia teringat pada pesan misterius dari orang tua yang pernah memperingatkannya, "Kalahkan Atai, tapi waspadalah, ada bayangan yang lebih besar di belakangnya." Dengan nafas tersengal, Sari berbisik pada dirinya sendiri, pertarungan ini belum selesai, dan di saat yang sama, dari balik reruntuhan pasar, tampak siluet seseorang yang diam-diam mengawasi, membuktikan bahwa ancaman baru tengah menunggu di balik kemenangan ini. Malam itu, pasar Cinde yang biasanya hiruk-pikuk berubah menjadi lautan keheningan. Lampu-lampu minyak yang digantung di kios masih berkelap-kelip, memantulkan cahaya redup pada wajah-wajah lelah para pedagang yang berkumpul. Mereka menjaga Sari yang kini beristirahat, tubuhnya terbaring di atas tikar lusuh, wajahnya pucat, namun senyum tipis masih tergambar di bibirnya. Tangisan kecil terdengar dari seorang anak, lalu disusul oleh pelukan seorang ibu pada Sari. "Kau bukan hanya penyelamat kami, kau adalah cahaya di kegelapan pasar ini," bisiknya lirih. Hati orang-orang seakan disatukan malam itu. Meski lelah, meski penuh luka, mereka merasakan arti kebebasan setelah bertahun-tahun ditekan oleh Atai Brewok. Namun, di sudut gelap pasar, seorang lelaki berjas hitam dengan sorot mata tajam mengamati dari jauh. Ia berdiri diam, hanya membiarkan asap rokok melayang ke udara. Matanya memandangi tubuh Atai yang sudah dibawa pergi oleh para preman yang setia. Dengan senyum tipis, lelaki itu berbisik, "Jatuhnya Atai hanya awal. Mereka belum tahu siapa yang sesungguhnya menguasai Palembang." Firasat Sari ternyata benar. Di balik kemenangannya, ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi melihat bayangan hitam mengulur tangan, mencoba meraih dirinya. Keringat dingin mengucur, dan ia terbangun dengan napas tersengal. Sari tahu, Badar Wesi mungkin masih akan dibutuhkan lagi. Keesokan harinya, pasar dipenuhi obrolan. Ada yang bergembira, ada pula yang khawatir. Seorang pedagang tua berujar, "Kalau Atai bisa jatuh, mungkin akan ada orang yang lebih kejam mencoba menggantikannya." Kata-kata itu membuat sebagian orang kembali diliputi rasa takut, meski mereka berusaha menutupinya dengan senyum. Sari, dengan tubuh yang masih lemah, bangkit perlahan. Ia menatap langit Palembang yang berwarna jingga senja, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Aku sudah memilih jalan ini.
Selama masih ada orang yang ingin menindas, aku tak akan mundur. Kata-kata itu membuat orang-orang di sekitarnya terdiam, lalu menunduk dengan rasa hormat. Dari kejauhan, suara gemuruh sungai Musi terdengar, seolah menjadi saksi bisu dari pertempuran yang baru saja berlalu. Namun di balik keindahan alirannya, ada arus gelap yang menyimpan rahasia besar. Kota Palembang belum benar-benar tenang. Bayangan baru tengah menanti saat yang tepat untuk muncul. Dan begitu malam kembali turun, sosok berjas hitam tadi berjalan pelan menyusuri gang-gang pasar. Bibirnya berbisik dengan dingin. "Atai hanyalah pion, kini giliran raja yang bergerak."